Oke, jadi di akhir bulan lalu sebetulnya sudah banyak yang request untuk aku membahas tentang fashion di Weibo Night Awards. Hanya saja ya, aku sudah mempersiapkan semuanya, foto-fotonya, materinya, dan lain sebagainya. Tapi takdir berkata lain, sehingga aku harus pergi dulu keluar kota. Dan ya, aku sekarang baru sempat untuk membuat video panjang lagi ya, karena aku tidak bisa bikin video YouTube di saat traveling begitu ya. Sekarang bertepatan dengan Grammy Awards yang baru saja dihelat beberapa hari lalu bahkan ya, saat video ini dibuat. Jadi tolong komennya ya kalau masih ada yang mau tentang pembahasan tentang Weibo Night Awards, karena apakah ini sudah terlalu terlambat atau masih layak untuk diperbincangkan, oke? Tapi untuk di video kali ini, aku akan membahas tentang fashion dari Grammy Awards 2024. Oke, di luar hujan, jadi karena aku ada di lantai 2, mungkin saja akan terdengar gemericik ya. Tetesan-tetesan rintikan air di atap aku, jadi mohon maaf sebelumnya. Baiklah, kita langsung mulai saja pembahasan kita dengan mendiskusikan penampilan dari Taylor Swift yang mengenakan gaun custom dari Schiaparelli, di mana penampilan ini cukup banyak menuai pro dan juga kontra, oke? Di media sosial aku lebih banyak mendengar kontranya, di mana mereka, orang-orang itu berbicara bahwa tampaknya stylingnya untuk Taylor Swift di sini kurang tepat gitu ya. Dan awalnya, oke, aku pun cukup setuju dengan hal tersebut. Tapi tunggu sebentar, oke? Tunggu sebentar. Tampaknya aku membutuhkan waktu sejenak untuk memikirkan dan memproses semuanya secara mandiri, oke? Bukan dengan pengaruh dari orang lain. Sebelumnya aku pernah membahas tentang penampilan dan gaya secara umum dari seorang Taylor Swift, di mana aku berpikir bahwa dia ini lebih cocok untuk mengenakan penampilan dan juga styling dan lain sebagainya itu yang lebih klasik, oke? Jadi jangan terlalu nyeleneh, jangan terlalu heboh, utamanya untuk di karpet merah. Dan banyak dari Swifties pun yang setuju di video tersebut. Di sini, oke, untuk di Grammy Awards 2024 kali ini, aku merasa bahwa penampilan dari Taylor Swift ini lumayan oke ya. Maksudnya begini, kalau kita hanya mendandani Taylor Swift secara klasik dengan gaun yang satu ini yang cukup simple, oke, dari segi potongannya, tidak terlalu banyak drama, tidak terlalu banyak ornamen, detail. Aku rasa jika kita mendandani Taylor Swift terlalu klasik, terlalu biasa, itu akan terlihat polos. Dan itu akan menjadi perdebatan baru lagi, oke? Di sini menurut aku stylingnya cukup, walaupun nyaris keluar batas dari gaya yang cocok untuk seorang Taylor Swift. Mulai dari aksesorinya, aku suka dengan kontras antara warna baju dan juga sarung tangannya. Aku juga cukup suka dengan perhiasan yang dikenakan oleh Taylor Swift di sini. Bisa bayangkan kan kalau dia cuma pakai kalung Chopard mungkin ya, yang biasa-biasa aja, ada permatanya, satu statement bold kayak gitu. Cantik, pasti cantik ya. Tapi itu akan tampak sangat biasa, tampak membosankan. Hanya saja satu yang tidak aku suka dari penampilan ini hanya dari rambutnya, oke? Dia itu wavy tidak, curly tidak, lurus juga tidak. Kalau rambut dari Taylor Swift ini dibuat finger waves, ditata vintage, seperti itu akan lebih cocok dengan penampilan yang agak sedikit gothic, oke? Dan mungkin saja aku hanya membayangkan di sini, oke? Kalau saja gaunnya itu terbuat dari beludru hitam, oke? Gothic jadinya, menurut aku itu akan cukup masih sangat cantik ya dikenakan oleh Taylor Swift. Tapi entahlah, itu hanya ada di bayang-bayang aku saja. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pasangan, oke? Maksudnya adalah Taylor Swift datang bersama dengan Lana Del Rey. Di sini mengenakan gaun renda menerawang, oke? Dan aku berusaha mencari-cari siapa desainer dari gaun yang dikenakan oleh Lana Del Rey di sini, tapi aku tidak menemukannya. Kalau ada yang tahu, tolong komen di bawah. Tapi itulah Lana Del Rey ya, yang walaupun datang ke Grammy, bahkan di beberapa tahun yang lalu dia hanya mengaku hanya mengenakan gaun yang ia temukan di mall, oke? Dan ternyata itu adalah gaun rancangan dari desainer Aiden Mattox. Tapi di tahun 2024 ini, Lana Del Rey kembali dengan estetika gaya 60-an yang cukup banyak ia kenakan, utamanya di era Born to Die. Aku
berpikir Born This Way, itu Lady Gaga ya. Dan aku sangat suka dengan elemen misteri yang dibawakan oleh Lana Del Rey. Kita hanya bisa menebak-nebak ini gaun dari siapa, tidak terlalu banyak yang membahas. Yang bisa kita lihat seutuhnya adalah penampilan dan juga pesona, aura dari Lana Del Rey sendiri. Dan aku sangat suka juga dengan elemen aksesorinya. Dan di situ juga dia mengenakan tas yang ia tenteng, yang dimana penampilan tasnya ini bukan tampilan tas yang kamu tahu kan baru dibuat fresh dari toko gitu ya, terus hey nih pakai gitu kan kata desainer gitu. Ini tuh enggak, oke? Jadi ada sedikit kesan vintage. Tampaknya dia sudah mengenakan tas ini beberapa kali, yang mengindikasikan bahwa ini adalah miliknya, benar-benar miliknya, oke? Jadi bukan disponsori oleh seorang desainer. Dan sebagai seseorang yang bekerja di industri fashion, di mana mungkin beberapa kalangan, oke, mengharapkan aku juga untuk coba dia pakai desainer siapa, dia pakai brand mana, dia pakai label yang mana. Tampilan yang tidak terlalu mengedepankan nama desainer seperti Lana Del Rey ini, menurut aku itu adalah hembusan nafas segar di dunia fashion. Sehingga yang tersisa hanyalah, ya, itu adalah Lana Del Rey. Meski mungkin tanpa sponsor siapapun, dia bisa tampil dengan memukau begitu ya di karpet merah sekelas Grammy. Ya, terkait dari bajunya sendiri tidak banyak yang bisa aku komentari karena menurut aku ya udah pas, bagus dan cantik, oke? Walaupun rambutnya di sini agak sedikit tampak poninya kepanjangan gitu ya, jadi kayak agak menenggelamkan wajah cantik dari Lana Del Rey. Bagaimana kalau menurut kamu? Sosok selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah Olivia Rodrigo yang mengenakan gaun vintage dari Versace. Dan aku di sini punya sedikit catatan ya untuk Olivia. Di sini mungkin ada sedikit perbedaan pandangan antara aku dan juga tim dari Versace dan juga stylistnya, atau bahkan mungkin dengan Donatella Versace ya. Dimana aku berpikir bahwa Olivia Rodrigo ini ya, meskipun dia sangat cantik di sini tampilannya dan di beberapa helatan lain pun, bahkan di Met Gala juga dia mengenakan gaun dari Versace. Aku merasa bahwa secara fisik cantik, anggun, dan memukau itu sudah pasti. Sudah barang pasti, tidak bisa ditampi. Tapi secara level energi, aku merasa bahwa Olivia Rodrigo ini bukanlah sosok yang bisa mengekspresikan dan mengejawantahkan spirit atau semangat dari Versace, rumah mode Versace, secara optimal. Biar aku jelaskan. Kalau aku analogikan, dan kalau aku merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk penampilan seorang Olivia Rodrigo di mata publik, oke, aku akan memilih brand-brand yang mungkin jauh lebih lembut, sedikit lebih edgy ya. Mungkin seperti Prada atau Valentino, atau mungkin jika kita memilih brand yang lebih kontemporer, mungkin aku akan memilih Jacquemus atau juga Courrèges. Itu masih cocok ya dengan Olivia Rodrigo. Tapi khususnya untuk gaun vintage dari Versace ini tampak sangat membebani, oke, membebani seorang Olivia Rodrigo. Dimana ketika kita memikirkan visual, persona dari rumah mode Versace dulu ya, itu tampak lebih strong, lebih seksi, sensual. Oke, dan bukannya Olivia Rodrigo tidak bisa mengejawantahkan spirit persona tersebut. Hanya saja untuk mungkin di era sekarang ini dan di usianya sekarang ini, Olivia tampak jauh lebih lembut ya. Masih sedikit ada semangat pemberontak, tapi pemberontaknya tuh pemberontak muda gitu. Bukan yang strong. Aku adalah wanita yang tahu apa yang dia mau. Oke, bukan berarti Olivia Rodrigo adalah wanita yang tidak tahu apa yang dia mau. Maksudnya dari segi sisi persona, kesan, tampilan, keseluruhannya ya. Dan mungkin saja, apalagi Olivia di sini bisa mengakses gaun vintage, gaun arsip dari Versace, berarti hubungan antara Olivia dan rumah mode Versace cukup erat, bukan? Kalaupun Olivia Rodrigo akan mengenakan Versace, aku akan memilih Versace yang jauh lebih sekarang begitu loh, yang jauh lebih lembut. Semoga tidak ada kesalahpahaman di sini ya, utamanya bagi para fans dari Olivia Rodrigo. Itu pendapat pribadi aku. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan pembahasan kali ini dengan penampilan dari Ice Spice yang mengenakan busana, oke, set dari Baby Phat. Baby Phat. Gaya yang sangat Y2K yang mungkin beberapa pihak atau mungkin beberapa dari kamu tidak menyukai
gaya-gaya dari Y2K. Banyak juga yang berpendapat bahwa mari kita tinggalkan Y2K penampilan tersebut ya di era awal 2000-an, tapi di sini Ice Spice membawa gaya dan estetika tersebut kembali dengan sangat baik. Berbicara tentang energi, persona, oke? Penampilan yang satu ini sangat sesuai dengan kepribadiannya Ice Spice yang sedikit nyeleneh. Mari kita bayangkan kalau saja Ice Spice mengenakan gaun dari Armani Privé. Bisa saja terlihat cantik ya, mungkin dengan gaya rambutnya yang jauh lebih disesuaikan dengan gaunnya. Tapi menurut aku busana yang satu ini sangat pas, sangat mencerminkan betapa fun, betapa menyenangkannya, dan juga cerianya kepribadian dari seorang Ice Spice, dan itu memberikan warna dari penampilan para pesohor di Grammy Awards 2024. Bagaimana kalau menurut kamu? Oke, kita lanjutkan dengan Miley Cyrus. Di sini aku menemukan salah satu artikel yang memberikan judul Gaya Penuh Risiko Miley Cyrus di Grammys 2024. Ini adalah gaun rancangan custom dari Maison Margiela. Gaun yang satu ini cukup menarik ya, sangat fun, dan juga ada gaun yang satunya lagi, itu merupakan gaun vintage dari Bob Mackie. Tampaknya di sini Miley Cyrus ingin mengusung gaya disco tahun 70-an. Walaupun untuk gaun dari red carpetnya sendiri ini menurut aku agak kurang, tidak terlihat Maison Margiela-nya. Dan juga banyak yang membicarakan tentang tatanan rambutnya yang fun menurut aku ya. Lagi-lagi maksudnya kita tidak bisa mengharapkan selalu para pesohor ini tampil dengan gaya rambut updo, gaya rambut curly, wavy, biasa saja. Mungkin kita tidak terbiasa saja ya dengan tatanan rambut seperti ini. Ya, tapi aku bisa menghargai dan juga bisa sangat mengerti susunan cerita yang berusaha diejawantahkan oleh Miley Cyrus. Dan aku tidak terlalu mengikuti bagaimana cerita asmara dan rumah tangga, hubungan percintaan. Apakah dia masih menikah dengan siapa? Ya, oke, siapapun itu. Tapi tampaknya ini merupakan era Miley yang berusaha untuk bersenang-senang, menjadi dirinya lagi gitu loh. Setelah mungkin beberapa waktu yang lalu dia tidak merasa menjadi dirinya yang seutuhnya. Menurut aku ini adalah iterasi atau interpretasi yang jauh lebih berselera dibanding mungkin era-era sebelumnya, dimana dia kayak bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan Doja Cat yang mengenakan gaun dari Dilara Vindikoglu. Semoga aku menyebutkannya dengan benar ya, walaupun kemungkinan besar tidak. Sebetulnya gaun yang satu ini jika dikenakan oleh pesohor yang lain mungkin ya akan tampak sangat seksi dan juga sensual. Tapi ketika dikenakan oleh Doja Cat, dia memberikan nyawa lain gitu loh dari gaun yang satu ini. Nyawa pemberontakan, nyawa yang jangan atur-atur aku, oke? Inilah aku sebenarnya. Tidak usahlah kamu mengharapkan aku sama seperti yang lain. Begitu yang aku tangkap. Doja Cat juga memiliki karakter yang cukup nyeleneh di industri musik. Tapi sejujurnya, kalau boleh aku jujur, aku suka dengan tampilan yang satu ini ya. Dan aku sangat suka caranya Doja Cat dalam memberikan tribute, kredit untuk sang desainer dengan memberikan tato nama sang desainer di keningnya. Dan ini adalah acara musik, jadi kita bisa sedikit lebih bersenang-senang, oke? Coba tinggalkan, apa ini kamu? Tentang penampilan dari Doja Cat. Berbicara tentang pemberontakan, tidak usah mengatur-ngatur aku gitu ya. Pesan yang ingin disampaikan tersebut, pastinya kita tidak bisa melewatkan penampilan dari Billie Eilish. Di sini dia mengenakan busana dari Chrome Hearts, dan boleh aku bilang ya, lagi-lagi aku tidak mengerti dengan pola pikir dari seorang Billie Eilish. Aku bisa mengerti ya, di video tentang Golden Globes aku membahas tentang Billie Eilish. Lalu di situ ada komen bahwa ya, Billie Eilish itu bukan seseorang yang mau mengikuti status quo. Dia tidak ingin diatur dengan apa yang dianggap cantik, bagus, stylish secara konvensional. Tapi sekarang aku bisa dengan yakin, oke, bilang bahwa ini tidak bagus. Mohon maaf sekali. Karena begini, kalau kamu suka penampilan yang memberontak gitu ya, sebagai seorang individu, musisi wanita dengan tidak mengenakan gaun ketat, tidak tampil feminin secara konvensional, aku bisa mengerti itu dan aku bisa menghargai itu. Tapi dari tampilan ini ya, no. Tapi kemudian sebuah gagasan hadir di pikiran aku bahwa ya, apa yang dilakukan oleh Billie Eilish menganggap bahwa ya ini tidak oke, ini tidak keren bagi aku ya. Dia sudah berhasil dengan apa yang ingin dia sampaikan melalui gayanya tersebut. Oke, jadi dan justru
Kini aku berpikir bahwa sebetulnya itulah tujuan dari Billie Eilish yang sesungguhnya. Bagaimana para kritikus fashion akan menilai penampilannya, oke? Dan ya, aku yakin mereka akan bilang penampilan aku jelek. Tapi aku nggak peduli, oke? Karena itu adalah tujuan aku. Dengan begitu aku berarti sudah berhasil mendobrak standar-standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi aku rasa dengan memberikan penilaian yang, ya, aku tidak mengerti, aku merasa bahwa penampilan Billie Eilish ini tidak bagus, tidak stylish, itu merupakan kesuksesan bagi seorang Billie Eilish. Bagaimanapun juga kita bisa mengambil moral, mengambil hikmah dari siapapun ya, siapapun itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa yang namanya sukses, stylish, cantik, itu merupakan sudut pandang masing-masing. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Dan akhirnya kita membahas penampilan dari pesohor pria pertama kita di video kali ini, yaitu adalah dari Jon Batiste. Jon Batiste yang mengenakan busana rancangan dari Atelier Versace. Aku rasa potongan, ukuran dari atasan dan juga celananya itu bisa sedikit dibuat lebih pas gitu loh. Karena di sini dari beberapa angle diambil dari foto-foto Jon Batiste, jadi agak berantakan gitu loh bagian atasan dan celananya tersebut. Dan itu sedikit mengkhawatirkan, mengingat ini merupakan busana bukan buatan dari Versace saja, tapi dari Atelier Versace custom pula, yang artinya ini harusnya dipaskan dong ya. Oke, ada fitting yang cukup intens antara dari rumah mode dan juga sang pesohor gitu loh. Lebih dari itu, aku suka warnanya, walaupun mungkin warnanya bisa dibuat lebih menarik. Dan juga mungkin garmennya bisa dibuat sedikit lebih mengilat ya, supaya lebih semarak, karena ini sedikit kelabu. Ya, bagaimana kalau menurut kamu? Selanjutnya kita akan membahas tentang penampilan dari Laverne Cox yang mengenakan Comme des Garçons. Sangat jarang ya kita mendapatkan penampilan seorang pesohor yang mengenakan Comme des Garçons di event karpet merah. Dan ini menurut aku adalah salah satu favorit aku. Comme des Garçons sendiri merupakan sebuah rumah mode yang selalu menantang standar-standar konvensional, yang mungkin bisa di sini kalau bisa lihat perpaduan antara dua jenis garmen. Walaupun desain dari gaun yang dikenakan Laverne Cox di sini merupakan sisi yang lebih cantik, yang lebih aman gitu ya dari Comme des Garçons. Gaun ini tidak hanya menarik dan mungkin cukup menantang untuk dikenakan sejujurnya, walaupun mungkin tampak sangat cantik, tapi juga di sisi lain seorang Laverne Cox bisa meleburkan antara gaya dari rumah mode Comme des Garçons dengan gaya pribadinya. Dan itu merupakan poin yang sangat-sangat penting dalam berbusana. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita berlanjut dengan Dua Lipa yang mengenakan gaun custom dari Courrèges dan juga perhiasan dari Tiffany & Co. Entah mengapa gaun yang dikenakan oleh Dua Lipa di sini tampak tidak menyenangkan, tidak uplifting, tidak membuat aku ingin kamu tahu maksud aku kan? Ini tuh tampak seperti gaun tidur tapi dihias. Walaupun aku tidak bilang gaun ini sepenuhnya tidak menarik ya, tapi jika kita bandingkan dengan penampilan Dua Lipa di beberapa helatan penghargaan di musim penghargaan tahun ini, menurut aku gaun yang satu ini punya desain dan struktur yang paling biasa. Di sini aku ingin berpesan, kelap-kelip tidak berarti lebih baik. Oke? Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh kemilau tersebut. Karena all that glitter, kemilau tersebut bukanlah selalu emas secara harfiah di sini. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan Janelle Monáe yang mengenakan gaun rancangan dari Armani Privé. Penampilan Janelle Monáe di tahun ini, di Grammy kali ini, merupakan tampilan yang cukup aman ya, dibandingkan dengan penampilan dia di helatan-helatan sebelumnya. Tapi aku bisa menghargai hal tersebut. Terkadang kalau kita sudah keseringan ya tampil nyentrik, tampil heboh, tampil wah begitu kan ya, mungkin ada baiknya begitu loh kita punya sedikit kebijakan, pertimbangan bahwa untuk di musim kali ini aku ingin sedikit jauh lebih santai, supaya kita juga tidak bosan sebagai audiens, bukan begitu? Aku sangat suka dengan pemilihan garmen. Aku rasa ini sequin ya. Secara keseluruhan, aku sangat suka ketika Armani Privé itu bermain dengan kilauan. Armani Privé, khususnya Giorgio Armani, itu merupakan seorang desainer dan juga rumah mode secara keseluruhan, di mana mungkin mereka lebih banyak membuat rancangan busana yang klasik,
elegan. Itu bisa tampak sangat futuristik, begitu loh. Di satu sisi klasik, tapi di sisi lain juga tampak futuristik. Dan itu semua terejawantahkan di gaun yang dikenakan oleh Janelle Monáe di sini. Bagaimana kalau menurut kamu? Berlanjut ke Fantasia Barrino yang mengenakan gaun dari Chongtri atau Kongtri, aku tidak tahu ya. Aku tidak terlalu mengetahui tentang desainer yang satu ini. Gaun yang satu ini sangat membingungkan. Aku tidak tahu harus fokus kemana. Di bagian atas itu ada belahan, tapi juga terlalu ditutupi dengan sebuah garmen ya, yang walaupun menerawang, tapi di situ ada garis-garis. Oke. Belahannya bukan cuma satu, bukan hanya di bagian dada, tapi juga ada belahan di bagian sisi situ juga, yang juga teralihkan fokusnya dengan gaun, garmen yang ada di atas, yang ada di dada tersebut, dan juga dengan sarung tangannya. Oh my god, sangat banyak yang terjadi. Tidak hanya sampai di situ ya, ke bagian bawahnya pun di situ ada garis-garis yang bergerak ke sana kemari. Lagi-lagi ke bawah ya, ada juga garis dan juga ada potongan ya. Ini adalah gaun paling membingungkan yang aku lihat di tahun 2024 ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan penampilan dari Dawn Richard yang mengenakan gaun rancangan dari Khosrow. Oke, mungkin di setiap video reaksi fashion aku dari helatan-helatan dunia ya, aku selalu bilang bahwa aku ingin drama, please jangan hitam putih aja, jangan membosankan, please, oke, bereksperimenlah dengan sesuatu. Gaun dari Khosrow yang dikenakan oleh Dawn Richard ini bukanlah yang aku maksud. Ada bedanya antara menjadi artistik dengan menjadi tiruan bonsai ya. Entah ini bisa dicopot bagian daun-daun tanaman di atasnya itu atau tidak, karena ketika dia duduk itu akan menghalangi ya, menjadi polusi visual. Dan pertimbangan lain yang menurut aku membuat gaun yang satu ini hanya terlihat ingin tampil heboh semata begitu ya. Tidak ada sinergi antara bagian tanamannya tersebut dengan bagian bawahnya yang ternyata sangat polos, oke, gaunnya tersebut. Bagi aku di situ merupakan pertanda dari kurangnya pertimbangan dan kurangnya desain dari sebuah penampilan, oke. Mohon maaf sekali Khosrow ya, tapi bagaimana kalau menurut kamu? Oke, setelah kita dibuat shock begitu ya dengan gaun yang heboh dan dramatis, kini kita lanjutkan ke pesohor selanjutnya, itu adalah Paris Jackson yang mengenakan gaun dari Celine. Mungkin kamu yang menonton video-video aku berkata ya, oh ya apa sih ini orang ya, dikasih heboh, nggak suka, dikasih simple, nggak suka juga. Sebetulnya cantik ya. Celine di bawah kepemimpinan Hedi Slimane juga merupakan rumah mode yang aku suka juga. Gaun ini kepalang sederhana, hingga aku tidak bisa membela, oh ini elegan loh, ini tuh emang dibuat untuk tampil sederhana, elegan, cantik, classy, oke? No! Utamanya bagi orang-orang yang mungkin tidak terlalu mengikuti fashion, tidak terlalu juga ingin mengkritisi, menganalisa apalagi ya. Ini tuh gaun yang di mata orang-orang kebanyakan akan, hah? Gaun gitu doang? Harganya bisa sampai puluhan juta. Itu mah brand doang. Penilaian seperti itu ya, penilaian seperti itu yang sudah begitu banyak merebak di masyarakat bahwa brand luxury di masa kini itu tidak hanyalah lebih dari mengandalkan citra dan juga nama sebuah brand. Dan ini merupakan bukti nyatanya. Ya, penilaian semacam itu valid dan aku tidak bisa menyangkal, apalagi kalau penampilannya dari gaun sesederhana ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Oke, setelah membicarakan tentang Paris Jackson, di sini kita akan membicarakan tentang Gracie Abrams yang mengenakan gaun dari Chanel Haute Couture. Lagi-lagi ya, seperti ini adalah sebuah deja vu dari pembahasan kita dari Paris Jackson. Come on, Chanel Haute Couture, oke? Begini ya. Biar aku jabarkan. Setiap kali aku membahas tentang Chanel atau Dior gitu ya, dengan gaun mereka yang aku rasa ini polos banget deh ya. Kayak nggak ada sesuatu yang baru gitu loh. Tidak ada inovasi apa gitu loh. Nggak greget gitu loh ya. Dan banyak orang juga yang bilang bahwa
Ya iyalah, Chanel, Dior itu tuh elegan, tahu, klasik, tahu, emang urbani, tahu, simple, tahu, cantik gitu ya. Begini, ada perbedaan antara minimalisme dan juga desain yang terlalu sederhana. Menjadi minimalis itu tidak harus polos, oke? Menjadi minimalis adalah dengan cermat, tahu secara cermat di mana untuk mengubah entah itu garment, siluet, potongan, ornamen, detail, dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang mungkin tampak berbeda, oke? Tampak apa itu? Oke. Itulah desain. Bisa tolong bantu aku di mana desain dari tampilan yang satu ini? Aku tidak bilang gaun yang satu ini jelek loh ya. Cantik, oke, tapi aku tidak akan mengharapkan gaun yang satu ini datang dari rumah mode legendaris, salah satu nama yang paling diagung-agungkan di industri mode dunia, ya. Dan dengan harga haute couture, oke, ini no. Oke, coba bagaimana kalau menurut kamu? Dan kita berlanjut ke Victoria Monet yang mengenakan gaun dari Atelier Versace. Ini adalah gaun yang mengingatkan aku dan juga merupakan gaun dengan kode klasik dari rumah mode Versace. Korset, satin, menjuntai, simple. Aku suka dengan tampilan yang satu ini, tapi mungkin ya tidak terlalu banyak yang bisa aku katakan. Victoria Monet di sini terlihat sangat cantik, dan apalagi di sini dia memboyong sang putri dan juga sang suami, di mana sang putri, oke, di sini dia mengenakan gaun satin yang tampaknya dibuat dari bahan yang sama. Menurut aku itu adalah sebuah gestur yang sangat adorable, oke? Jadi ya, Victoria Monet, cantik. Bagaimana kalau menurut kamu? Yay, akhirnya kita melihat lagi Kylie Minogue di helatan Grammy Awards setelah sekian lama mungkin ya. Aku tidak melihat kehadirannya, dan di sini dia mengenakan gaun custom dari Dolce & Gabbana yang aku sangat suka. Gaun yang satu ini agak sedikit bergaya ala Dewi Yunani ya. Detail pada bagian torso atau bagian bodies pada gaun yang satu ini memberikan aksen yang menarik ya. Jadi tidak polos. Oh, Dewi Yunani, oke, cantik, oke lah ya. Tapi ini tuh ada sesuatu yang lain gitu loh ya, walaupun juga tidak terlalu heboh. Karena gaun-gaun semacam ini yang cenderung melayang-layang begitu, bagian korset atau bustier-nya tersebut itu memberikan struktur pada Kylie Minogue. Bagian tersebut tidak hanya mempercantik, tapi juga memperindah bagaimana gaun yang satu ini ketika dikenakan oleh sang penggunanya. Dan itu merupakan pertimbangan yang sangat bijak untuk gaun yang satu ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Masih berlanjut dengan Jordin Sparks di Grammy Awards 2024. Dia mengenakan gaun rancangan dari Zigman, yang sejujurnya gaun yang satu ini bisa tampil memukau ya. Gaun ini justru menurut aku penuh potensi. Sayangnya di sini tampaknya Zigman tidak tahu di mana untuk berhenti, utamanya pada bagian atasnya. Gaun yang satu ini menurut aku akan lebih cantik lagi kalau bagian leher atasnya situ dibuat lebih sederhana ya. Karena bagian torsonya itu sudah cantik ya. Mengingatkan aku dengan gaun Versace tadi yang dikenakan oleh Victoria Monet. Pilih gitu loh antara mau aksen bunga-bunga yang ada di bagian halternya situ atau mau ada korsetnya. Menurut aku akan jauh lebih cantik karena di situ Jordin Sparks membawa tas berbentuk korsase. Ya udah fokus aja di bagian halternya dibandingkan menambahkan bagian korsetnya begitu loh. Karena bagian bawahnya pun juga sudah menjuntai. Bagaimana kalau menurut kamu? Apakah kamu lebih memilih aksen korsase yang ada di bagian lehernya atau lebih memilih dipertahankan saja bagian korset boningnya di situ, oke? Atau menurut kamu ini adalah gaun yang bagus-bagus aja kok? Pertahankan dua-duanya, oke? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Ayolah Ed Sheeran, ayolah kamu datang ke Grammy dong ya, please, tolong. No. Ada yang suka penampilan Ed Sheeran di sini? Mari kita memurnikan mata kita dengan keindahan setelah tadi. Berlanjut dengan Chloe Bailey yang mengenakan gaun dari Gaurav Gupta. Dia merupakan seorang couturier asal India. Dan bolehkah aku sedikit menjelaskan kalau dulu ketika pertama kali aku melihat koleksi couture dari Gaurav Gupta di Paris Fashion Week, aku sempat melihat sebuah kritik yang menilai bahwa
Gaurav Gupta ini dia go internasional, membawa-bawa nama India gitu ya. Tapi rancangannya tuh nggak India banget gitu kan, kata orang-orang, oke? Tapi setelah aku melihat gaun yang dikenakan oleh Chloe Bailey di sini, mulai dari konstruksi gaunnya dan juga potongan yang diberikan oleh Gaurav Gupta di gaun yang satu ini, aku melihat interpretasi modern dari kain sari. Aku bisa melihat evolusi tersebut. Aku bisa melihat sisi etnik dari gaun yang satu ini. Aku bisa melihat sisi India dari gaun Chloe Bailey yang satu ini. Dan aku rasa itu merupakan kecerdasan dari seorang desainer, bahwa hal seperti ini juga mungkin relevan ya untuk masyarakat Indonesia, di mana kita memiliki budaya, tradisi, pakem-pakem dari pakaian tradisional. Dan banyak desainer Indonesia yang ingin membawa hal tersebut, tapi juga banyak dikritisi bahwa kayaknya enggak Indonesia banget, kayaknya harus inget deh, kamu tuh harus tetap menghormati deh pakem-pakem tersebut. Bahwa iya, itu juga merupakan hal yang perlu kita pikirkan secara bersama. Jika kita ingin membawa sesuatu yang berbau tradisional ke masa sekarang ini, bukankah itu harus juga bisa relevan dengan cara berpikir, cara pandang, sudut pandang dari orang-orang di masa kini? Dan itu merupakan tugas dari seorang desainer untuk bisa melakukan hal tersebut, yang pastinya juga tidak sembarangan dalam menciptakan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan pusaka sebuah negara. Mungkin kalau dipaparkan secara lengkap ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat panjang, tapi aku rasa kita bisa mulai diskusi ini di kolom komentar. Apa yang harus kita lakukan supaya kebudayaan tradisional ini tidak lekang oleh zaman? Apakah kita harus kekeh, tetap tunduk dan tidak boleh sama sekali mengubah pakem-pakem yang ada, atau kita mungkin bisa lebih fleksibel dalam menciptakan sesuatu demi membawa sesuatu yang tradisional menjadi lebih modern di zaman sekarang untuk masyarakat sekarang yang akan dibawa terus ke masa depan nanti. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Lanjut dengan penampilan dari Kelly Osbourne yang sudah lama tidak aku lihat ya di panggung helatan karpet merah dunia. Oke, dia juga merupakan salah satu komentator di acara Fashion Police dulu ya, bersama dengan siapa? Juliana Rancic, John Rivers. Ada yang masih ingat? Dan sekarang kita akan melakukan Fashion Police terhadap Kelly Osbourne. Kelly Osbourne di sini dia mengenakan gaun rancangan dari Christian Siriano yang menurut aku aku sangat tidak suka dengan panjangnya yang nanggung. Aku rasa panjangnya ini bisa dibuat lebih ke bawah lagi, sehingga setidaknya menyentuh lantai sedikit. Dan juga aku tidak suka dengan bagian yang menerawang-menerawangnya di situ. Menurut aku dengan boning yang mungkin dibuat, mungkin supaya lebih fun gitu ya. Menurut aku itu tidak bagus sama sekali. Aku rasa kalau ingin membuat tampilan seperti ini, mengekspos kerangka dari sebuah gaun seperti itu ya, kita bisa melihatnya dari koleksi Haute Couture Viktor & Rolf di Spring 2024 kali ini. Itu adalah cara yang tepat menurut aku dibandingkan yang satu ini. Jadi ini tuh funnya tidak dapat brilliance, kebrilianan, kejeniusannya dalam berusaha mengungkap struktur sebuah pakaian, begitu juga menurut aku nanggung gitu loh. Padahal di sini sebetulnya dari penampilan rambut, makeup, aksesori yang dibawa oleh Kelly Osbourne sendiri sebetulnya cukup potensial ya. Gaunnya itu loh, cuman gaunnya aja yang menjadi sebuah masalah. Bagaimana kalau menurut kamu? Selanjutnya ada Paris Hilton yang mengenakan gaun dari Rim Akra. Cantik, Ini adalah tampilan klasik dan sangat mudah diduga yang sudah pasti akan dikenakan oleh seorang Paris Hilton. Aku sangat suka dengan warna yang dipilih oleh Paris Hilton di sini, blonde, dengan warna biru turkis di situ. Cantik, makeup semuanya layaknya Barbie. Tidak terlalu banyak yang bisa aku katakan. Tidak ada yang terlalu banyak bisa aku. Tidak ada terlalu banyak hal yang bisa aku katakan tentang penampilan dari Paris Hilton ini, karena ya cantik
Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan pesohor pria lagi ya. Akhirnya setelah sekian banyak pesohor wanita yang kita bahas, kita kembali ke John Legend sebagai pesohor pria di sini yang mengenakan busana dari Saint Laurent by Anthony Vaccarello yang sangat aku suka. Aku rasa ini dari koleksi Spring 2024 mungkin ya. Pokoknya aku sangat suka dengan desain, pendekatan, dan juga estetika yang santer, begitu santer dikedepankan oleh Anthony Vaccarello di rumah mode Saint Laurent untuk rumah mode divisi prianya ya. Bukan tampilan konvensional sama sekali, tapi tetap pas gitu loh ya. Ini merupakan revolusi fashion untuk pakaian pria yang hanya berkutat di tuxedo, kemeja putih, celana bahan hitam, pantofel, udah. Tampilan yang satu ini memiliki tekstur, punya sedikit attitude. Aku sangat suka dengan busana dari Saint Laurent by Anthony Vaccarello yang dikenakan oleh John Legend ini. Tapi di sisi lain, aku kurang menyukai apa yang dikenakan oleh sang istrinya John Legend, yaitu adalah Chrissy Teigen yang mengenakan Sophie Couture. Dia tuh tampak, dengarkan aku, oke? Aku bisa mengerti ya, Lady Gaga, Madonna, Jennifer Lopez gitu ya, mengenakan leotard. Tapi ketika melihat Chrissy Teigen dengan buat aku ingin, hey, pakai celana yang bener, meni malu gitu loh ya. Dan itu sangat mengejutkan ya, mengingat aku biasanya menyukai hal-hal yang berbau dramatis, ornamen berukuran jumbo 3D. Tapi yang satu ini tuh rasanya ganjil begitu loh. Kakinya sih jenjang ya, bagus, oke? Cuman ya, entah mengapa, itu bukan jaminan, oke? Bahwa apapun yang kamu kenakan akan tampak bagus. Bagaimana kalau menurut kamu? Baiklah, kita lanjutkan dengan Tyla yang mengenakan gaun dari Versace custom. Gaun yang syarat akan potongan di sana-sini mengingatkan aku dengan gaun-gaun dari Versace di era awal 2000-an, oke? Sedikit ada unsur Y2K, tapi kalau kamu ingat ya, di era tersebut, di era awal 2000-an, kita punya Britney Spears dengan Britney, Christina Aguilera strip. Para pesohor wanita ini berlomba-lomba untuk tampil dengan pakaian yang kontroversial, dan itu merupakan salah satu daya tarik dari era tersebut, dimana yang namanya daya pikat fisik begitu ya, itu sangat ditonjolkan pada masa tersebut, dan itu sangat menggambarkan gaun yang dikenakan oleh Tyla ini. Cut out, begitu seksi, sensual, strong, feminin di satu waktu yang sama. Gaunnya membuktikan kehandalan, oke? Kita masih bisa melihat kehandalan dari Versace dalam mengepaskan setiap senti garmen yang mereka potong itu bisa akurat menempel pada penggunanya, meskipun di sini ada banyak potongan, oke? Dan juga ada kombinasi garmen yang lebih menerawang, dimana itu sangat sulit ya untuk dijahit satu sama lain, jangankan dengan gaun menerawang ya. Garmen crepe-nya itu sendiri kita sangat tahu ya, kalau kita coba untuk menjahit di tukang jahit setempat mungkin ya, itu tuh sangat mudah untuk menjadi keriting seperti itu. Ini rapi, sangat rapi. Itulah kepiawaian dan kehandalan dari rumah mode Versace Rumah mode Versace. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan ke salah satu gaun yang menurut aku paling jenius yang melenggang di helatan karpet merah Grammy 2024. Ini dikenakan oleh Caroline Polachek yang mengenakan gaun karya dari Olivia Deiskin. Ini adalah gaun dari 1998. Dan kalau kamu bisa lihat di situ detailnya menurut aku sangat-sangat di situ ada bordiran yang menggambarkan urat nadi, bukan urat nadi, blood vessel, saluran darah, blood vessel. Oke, pokoknya itu anatomi bagian dalamnya seperti itu, dan di bagian pundaknya, tepat di bagian situnya itu tampak seperti jantung yang mengedarkan darah ke seluruh blood vesselnya tersebut. Gimana? Ini tuh sesuatu yang sebetulnya sangat dekat dengan kita, sesuatu yang bisa dijadikan inspirasi, dan ini pun bisa menjadi sebuah demonstrasi kehandalan kepiawaian seorang desainer dan juga rumah mode. Tapi kenapa hal-hal seperti ini jarang kita temukan di fashion item dan juga karya-karya desainer di zaman sekarang? Ini adalah salah satu gaun favorit aku.
Bagaimana kalau menurut kamu? Baiklah, kita lanjutkan ke penampilan pesohor selanjutnya, yaitu adalah Halle Bailey yang tampil menawan dengan gaun dari Gucci yang katanya dia baru saja melahirkan seorang putra, ya kalau tidak salah, sebulan yang lalu. Tapi dia sudah tampil prima kembali di karpet merah Grammy. Wow. Dan untuk gaun dari Gucci yang satu ini sebetulnya aku agak... Ini Gucci? Menurut aku ini sangat menarik. Dan dari beberapa penampilan, khususnya dari sejak kita membahas Miley Cyrus, apakah kita akan melihat kembalinya tren disco 70-an? Seperti yang juga tergambarkan pada gaun dari Halle Bailey ini yang penuh sequin, kerlap-kerlip, glamor. Penampilan Halle Bailey di sini juga sangat proporsional. Sangat suka kalungnya yang membelah bagian dadanya dan juga cukup, oke, tidak berlebihan, mengingat kerlap-kerlip pada gaunnya itu sudah cukup mencuri perhatian dengan ilusi optik bagaikan transparan, ya, bagaikan menerawang dan tembus pandang. Wah, aku suka gaun yang satu ini. Dan bisa kita bayangkan ketika Halle Bailey berjalan, bagian bawahnya itu yang agak putri duyung, itu dia akan melenggok-lenggok bagai Little Mermaid mungkin, ya. Iya, aku sangat suka dengan penampilan dari Halle Bailey. Bagaimana kalau menurut kamu? Kamu tahu, aku hampir saja melupakan Christina Aguilera. Padahal Christina Aguilera di sini menjadi salah satu yang mempersembahkan sebuah penghargaan. Christina di sini cantik, sangat cantik sekali. Tapi mungkin ini adalah era di mana Christina Aguilera sudah mulai, oke, kita santai dulu saja ya, tidak usah membuat keributan. Kita hadir saja cantik, yang penting hadir. Walau begitu menurut aku ini terlalu kalem untuk seorang Christina Aguilera. Aku rasa Christina bisa menggunakan sesuatu yang jauh lebih seru. Mungkin bisa menghubungi Versace supaya lebih gitu ya. Standing Ground. Oke, aku belum pernah mendengar rumah mode tersebut. Cuman ya, that's all. Bagaimana kalau menurut kamu? Sebelum kita lanjut, bolehkah aku mengutarakan isi hati aku, ya? Tampaknya apakah hanya aku saja, apa cuma aku gitu ya, yang melihat bahwa tampaknya desainer-desainer di dunia bagian barat sana, oke, tampak seperti kekurangan inspirasi dalam menciptakan karya, oke, antara kita melihat sesuatu yang ultra minimalis, oke, minimalis bahkan sampai nyaris tanpa desain, ataupun kita melihat sesuatu yang sangat nyeleneh, oke, sangat nyeleneh. Kelihatan gitu loh, kayak bikin apa lagi ya? Ya udahlah, kita menggebrak aja gitu loh industri fashion seperti itu. So ya, coba tinggalkan komen kamu di bawah ya. Apakah ini hanya perasaan aku saja atau kamu juga merasakan hal yang sama? Kita berlanjut ke Madison Beer yang hadir di Grammy Awards dengan gaun rancangan dari Marmar Halim. Ini tampak seperti gaun pernikahan ya, dia tampak siap untuk lamar aku. Gaunnya putih, simple, sangat-sangat bridal. Menurut aku agak sedikit, boleh aku bilang, saltum untuk acara Grammy. Oke, Madison Beer, thank you so much. Bye-bye. Oke, kita lanjutkan ke penampilan selanjutnya, yaitu adalah musisi London Barker yang mengenakan setelan jas berwarna merah. Merah yang senada dengan karpet merahnya. Tapi menurut aku ini adalah salah satu tampilan yang menarik. Karena di satu sisi tampilan ini sangat simpel, oke, tapi di sisi lain aku bisa melihat, dan perlu dicatat, aku tidak mengenal sosok dari London Barker, karya-karyanya pun aku tidak tahu, tapi aku suka dengan penampilannya, pembawaannya, bagaimana dia membawakan diri di situ, dan juga aksesorinya, dan juga pemilihan sepatunya yang menurut aku sangat cermat. Dalam artian, oke, ya udah bajunya kan polos tuh merah ya. Oke, ada sedikit aksesori di situ, kalung-kalung ya. Dan aku sangat suka dengan aksen stud yang ada di aksen stud ya, yang ada di sepatunya tersebut. Menurut aku ini adalah cara berpakaian yang pas, berselera, dan juga menawan. Bagaimana kalau menurut kamu? Kembali lagi kita akan membicarakan sebuah busana yang oke, mengingatkan aku dengan pembahasan kita dengan Percy Jackson, Paris Jackson yang mengenakan Celine dan juga Gracie Abrams. Lagi-lagi kita menemukan sebuah pakaian yang aku yakin harganya itu selangit, tapi dengan desain yang tidak ada. Oke, sesuka-sukanya aku dengan karya-karya dari Anthony Vaccarello di Saint Laurent
Ini menurut aku terlalu terlewat polos. Ini menurut aku adalah estetika clean girl yang terlalu melewati batas. Old money, quiet luxury, apapun itu kamu mau menyebutnya. Dan kalau ada orang yang mau bilang, baju desainer itu cuma menang brand aja. Ini contohnya, oke? Dan tidak berhenti sampai di situ, kita juga masih mendapatkan Lofi in Chanel. Oke, yang mana ini semakin mengukuhkan bahwa seorang Virginie Viard, aku akui, sangat bisa membawa Chanel di kategori ready to wear. Karena aku rasa sampai hari ini pun banyak yang masih suka dengan Chanel. Apapun yang kita analisa ya, coba analisa tentang rumah mode tersebut, apakah masih worth it dengan harga yang mereka patok dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berada di karpet merah, itu hampir tidak pernah kita bisa lewatkan Chanel penampilannya itu yang kayak gini dari Chanel beneran. Lihat pemilihan kainnya juga di situ, ditambah dengan aksen ikat pinggang yang kamu pikir itu akan menolong penampilan ini? Tidak sama sekali, oke? Ini tidak benar. Ini tidak benar. Sekelas Chanel menciptakan sesuatu yang seperti ini. Masih berlanjut dengan sebuah kekecewaan. Ini ada Kat Graham yang mengenakan, aku rasa ini gaun haute couture ya, koleksi haute couture dari Stéphane Roland. Salah satu desainer haute couture favorit aku. Tapi untuk gaun yang satu ini, aku merasa bahwa ini ganjil gitu loh ya. Konstruksi pakaiannya, potongannya di situ, pemilihan potongannya yang apa ini maksudnya? Padahal ya kalau kita lihat, walaupun aku tidak menyentuh garmennya, itu garmen mahal, oke? Pasti mahal sekali. Dan juga itu tuh bukan potongan hanya menampilkan kulit saja gitu loh. Tapi di situ ada semacam bahan menerawang ya, yang disatukan dengan kain putih seberat itu membutuhkan keahlian yang tidak main-main untuk dapat menyatukan dua garmen tersebut dengan mulus seperti itu ya. Bagaimana kalau menurut kamu? Oke, lanjut. Ada sosok yang menurut aku cukup mengejutkan, bahkan nyaris mengherankan ya. Ini adalah Chris Appleton. Walaupun aku tahu dia adalah seorang hairstylist kenamaan, penata rambut kenamaan yang pastinya juga banyak menata rambut para musisi, selebriti, dan lain sebagainya ya. Tapi dia melenggang gitu loh di karpet merah Grammy. Wow, oke, berarti dia sudah mencapai kemasyhuran di level tersebut. Dan tapi lebih dari itu, salah satu alasan aku ingin membahas Chris Appleton di sini yang mengenakan Louis Vuitton adalah dia menurut aku adalah salah satu, apakah kita bisa menyebut dia pesohor pria? Oke, dia adalah salah satu sosok yang berbusana modis, stylish, dan pas. Tapi yang aku suka adalah siluet perpindahan antara dari blazernya ke bagian bawahnya itu yang agak sedikit mengembang seperti itu. Menurut aku itu sangat berkelas. Mungkin Ed Sheeran bisa mengambil sedikit catatan ya. Aku rasa untuk mengenakan pakaian yang dikenakan oleh Chris Appleton ini tidak sesusah dibandingkan ketika Ed Sheeran mengenakan bajunya yang itu, oke? Aneh kan ya, seorang penata rambut gitu loh, yang notabene itu berada di belakang layar, itu bisa tampil lebih baik dibanding seorang pesohor, seorang musisi di arenanya gitu loh. Ed Sheeran, come on. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan ke penyanyi senior Lionel Richie yang mengenakan Alexander McQueen. Ini adalah contoh bagaimana untuk menyemarakkan tampilan sebuah blazer, oke? Klasik ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sini elemennya itu adalah blazer, lalu ada kemeja, celana, ya udahlah ya. Tapi aku sangat suka dengan ornamen detail. Apakah itu sequin, beading ya, oke, beading berbentuk capung di situ, sangat tidak biasa menurut aku. Ini ternyata dari koleksi Resort 2024. Dan kalau kamu lihat di sini, stylingnya agak berbeda dengan yang ada di foto. Aku penasaran bagaimana kalau seorang Lionel Richie mengenakan celana dengan potongan yang sama. Ya, aku rasa itu akan menjadi sesuatu yang segar, oke? Dibanding ini bagus ya. Rapi, klasik, oke? Tapi menurut aku dengan potongan celana yang sedikit lebih lebar itu akan jauh lebih modern, lebih kontemporer, lebih
kekinian. Kan? Aku bilang juga apa, tampaknya ini merupakan sebuah pertanda bahwa gaya disco ala tahun 70-an itu akan kembali merebak. Apakah ini sebuah pertanda yang akan menjadi kenyataan? Di sini ada Calvin Harris yang mengenakan Dries Van Noten. Mungkin di sini motifnya agak sedikit jadul, mengingatkan kita pada furnitur di era 70-an tersebut. Sangat bergaya, oke? Sedikit necis, tapi tetap pada jalur yang pas. Aku juga suka dengan sedikit kontras di bagian dalamannya, yaitu kemejanya, yaitu tampaknya bahannya seperti sutra satin semacam itu, sehingga memberikan sedikit tekstur yang berbeda dan menjadikan penampilannya jadi lebih hidup. Walaupun di sini Calvin Harris terlihat ya udahlah ya, sedatangnya aja, tapi dengan penampilan yang bagus seperti ini, dia jadi tampak sedikit lebih niat. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu di sini ada Maluma yang mengenakan setelan dari Dolce & Gabbana. Sebetulnya di sini tidak ada yang terlalu spesial ya. Kalau kita lihat hanya dari komponen busananya saja, itu cuman merupakan double breasted blazer kayak gitu, dasi kupu-kupu, biasa banget kan ya. Hanya saja dengan styling pemilihan celana yang sedikit longgar, lalu juga dengan styling aksesori yang dia kenakan, gaya rambutnya yang sedikit santai gitu ya, jadi terlihat sedikit berbeda gitu loh. Tidak terlihat ya tuxedo hitam lagi. Begitu loh maksud aku. Di bagian blazernya itu ada tampak seperti lapisan, jadi bagaikan dua blazer dijadikan satu. Biasa, tapi aku suka dengan tampilan yang satu ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Hampir saja terlewat. Aku tadinya ingin membahas tentang 21 Savage. Oke. Di sini dia mengenakan setelan dari Ernest W. Baker Fall 2024. Lagi-lagi sebuah hal yang simple, tapi yang membuat perbedaan yang besar dari penampilan yang satu ini adalah stud, ornamen detail kecil hanya di bagian luarannya situ ya. Menurut aku itu sangat-sangat berkelas. Kalau kita melihat tampilan dari brandnya, itu sebetulnya lebih banyak stud lagi. Sayangnya kenapa dia tidak tampil layaknya seperti di photoshoot dari brandnya begitu loh, dengan mengenakan lebih banyak stud. Bahkan kalau bisa dia juga membawa tas seperti itu. Aku rasa itu akan menjadi sebuah topik perbincangan ya. Suka atau tidak suka, itu akan menjadi sesuatu yang mencuri perhatian. Bagaimana kalau menurut kamu? Tampaknya aku sedikit ngebut ya ngobrolnya, karena ini banyak sekali. Aku berusaha untuk memasukkan sebanyak mungkin sehingga tidak ada sosok-sosok yang mungkin menarik untuk kamu supaya tidak aku lewatkan begitu loh. Oke, sudah lama aku tidak mendengar kabar darinya, yaitu adalah Ellie Goulding. Di sini dia mengenakan gaun dari Zuhair Murad Couture. Sebetulnya gaun ini kalau aku lihat menyimpan begitu banyak potensi. Hanya saja karena ini begitu banyak yang terjadi pada gaunnya, begitu banyak ornamen yang mencuat di sana dan di sini, tampaknya akan jauh lebih baik jika Ellie Goulding membuat rambutnya updo seperti itu loh. Rambut yang digerai seperti itu jadi paciweh, tau gak sih? Ruwagerwig ya kalau kata orang Sunda itu. Secara keseluruhan tampilan ini menurut aku cantik, sedikit gelap ya, ratu kegelapan. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kita akan membahas tentang Bebe Rexha yang juga sudah lama tidak aku dengar kabarnya. Di sini dia mengenakan gaun dari Robert Won. Terlalu banyak cincin, gelang, lepaskan itu. Aksen di bagian tangannya itu dan sarung tangannya itu sudah cukup untuk mewarnai, menyemarakan penampilan dari Bebe Rexha ini dengan halternya, dan juga sudah ada anting kan. Di situ juga antingnya ukurannya cukup besar. Tapi terkadang ya, aku tidak tahu ini dari mana perhiasannya. Terkadang memang pesohor gitu, mereka diharuskan untuk mengenakan aksesori dari brand tertentu, agak sedikit memaksakan dari pihak sponsornya, mungkin dari pihak brandnya. Jadi itu adalah alasan kenapa kamu terkadang mungkin melihat beberapa perhiasan yang kayaknya nggak perlu deh, kayaknya kebanyakan deh, tapi mereka pakai juga gitu loh. Itulah alasannya, terutama kalau perhiasannya itu lumayan mentereng, dan mungkin saja itu adalah bagian dari kerjasama sang pesohor dengan sebuah brand. Tapi aku tidak tahu ya, itu bukan fakta yang aku sebutkan tentang penampilan dari Bebe Rexha. Oke, itu bisa saja terjadi. Celine Dion
yang mungkin lebih banyak diperbincangkan ketika interaksinya dengan Taylor Swift. Oke, kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas tentang penampilannya yang mengenakan Valentino Haute Couture. Sejujurnya, aku mengharapkan sesuatu yang lebih eksentrik untuk Celine. Oke, apalagi dia jarang hadir gitu kan ya. Menurut aku gaun dari Valentino Haute Couture ini cantik. Oke, dengan kalungnya di situ aku sangat suka dengan penampilan yang satu ini. Tapi andai saja kita bisa melihat Celine yang gemar berdandan, oke, dengan tampilan yang sedikit nyeleneh, itu akan menjadi momen yang sempurna bagi kita, oke, dengan kehadiran Celine di Grammy Awards ini. Itu saja yang ingin aku katakan. Tidak banyak yang spesial dari penampilan Celine Dion, tapi aku rasa tidak ada salahnya untuk kita memasukkannya ke daftar ini walaupun dia tidak hadir di karpet merah. Tahu aku? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Lalu yang terakhir yang mungkin banyak dari kamu yang bertanya-tanya, dibahas gak ya? Pasti dibahas dong ya. Di sini ada Beyonce, oke? Beyonce yang juga kalau aku cari-cari di sini aku tidak menemukan fotonya ada di karpet merah ya. Tapi di sini dia tampaknya mengenakan busana dari Louis Vuitton Menswear Fall 2024 dengan gaya westernnya, topi cowboy, rambutnya putih bahkan ya, platinum mungkin ya, bukan putih. Oke. Dan setelah aku telaah begitu ya dengan secara seksama, ini sebetulnya bukan merupakan blazer biasa, tapi itu merupakan semacam luaran dibuat dari leather dengan ada beadingnya juga, oke, cantik sekali menurut aku dengan membentuk motif damier. Dan bolehkah aku bilang kalau sepertinya mungkin penampilannya di Renaissance Tour jauh lebih menarik dibandingkan ini, tapi boleh lah ya. Beyonce hanya ya udahlah ya, datang aja lah ya. Oke, siapa tahu kali ya, siapa tahu. Oke. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan dengan pembahasan dari Beyonce tadi, maka habis sudah lah ya seluruh pesohor yang ingin aku bahas di video kali ini tentang busana para pesohor di Grammy Awards 2024 Red Carpet. Sebelum kita tutup video kali ini, aku akan memilih Best Dress dan Worst Dress. Oke, untuk Best Dress, aku sebetulnya agak sedikit bingung ya untuk memilih antara Laverne Cox dengan Comme des Garçons atau Tyla dalam Versace. Tapi sepertinya aku akan menjatuhkan pilihan aku pada Tyla. Oke, karena di sini Tyla memberikan aku sedikit unsur nostalgia, tapi tidak membuatnya jadul dan juga tidak membuat aku mengenang masa-masa lama sehingga aku ingin kembali ke masa tersebut, tidak, oke? Tapi dia membawa estetika dari rumah mode Versace di bawah Donatella Versace. Utamanya itu adalah masa-masa salah satu era keunggulan prime, oke? Era prime dari rumah mode Versace, tapi diterjemahkan ulang untuk di masa kini begitu loh. Walaupun kalau boleh aku jujur ya, sebetulnya aku memilih salah satu pun, terbaik dari yang terbaik pun, sebetulnya aku masih merasakan bahwa helatan red carpet, khususnya di ajang-ajang Hollywood, Amerika Serikat sana, belum hidup kembali. Glamorama tersebut belum hadir kembali. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan untuk worst dress, busana terburuk. Busana terburuk mungkin aku akan memilih Laufey dalam gaun Chanel. Oke, kamu berpikir aku akan memilih Billie Eilish? Karena ada yang jauh lebih buruk, yaitu adalah Laufey dalam gaun Chanel, di mana aku tidak mengharapkan, oke, untuk sebuah gaun dari rumah mode legendaris bisa tampak seperti itu. Oke, menurut aku ini adalah penampilan yang sangat tragis. Sangat-sangat tragis. Bukan hanya untuk Laufey-nya sendiri ya, tapi juga untuk Chanel. Bisa-bisanya ya, bisa-bisanya gitu loh. Siapa di balik tim yang, oke, mari kita pilih kain yang satu ini, lalu kita buat menjadi seperti ini. Ini pasti cantik sekali di Grammy Awards. Siapa? Siapa yang berpikir seperti itu? Aku yakin Virginie Viard itu tidak sendiri dalam memutuskan hal tersebut, oke? Pasti juga ada tim stylist kalau Laufey menggunakan jasa penata gaya, oke? Ya, siapa yang bertanggung jawab di balik penampilan yang satu ini?
Dan lagi-lagi, oke, sebelum kita akhiri, aku ingin bertanya, apakah masih belum terlambat kalau aku membahas helatan Weibo Night Awards? Bagaimana kalau menurut kamu? Atau apakah ada ajang helatan penghargaan lain di negeri Tiongkok sana yang perlu kita bahas? Oke, mohon maaf sekali ya, karena itu adalah hal yang mendadak sehingga aku harus pergi keluar kota. Jadi terbengkalai sesuatu yang harusnya sudah aku lakukan tersebut. Dan dengan demikian berakhir pula lah pembahasan kita tentang karpet merah di Grammy Awards 2024. Sekali lagi jangan lupa untuk memberitahu kita semua dan kita berdiskusi di bagian komen siapa best dress dan worst dress pilihan kamu. Dan ya, aku rasa video ini sudah terlalu panjang, jadi mari kita akhiri di sini saja. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.